Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bersama Timeline Guru. Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.1, mengevaluasi proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Anak-anakku sekalian, Daulah Abbasiyah berdiri sejak 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Daulah Abbasiyah memegang peranan penting sebagai salah satu daulah terbesar Islam setelah Daulah Umayyah. Pada gambar di atas bisa dicermati wilayah Daulah Abbasiyah pada masa kejayaannya, yang meliputi seluruh wilayah Jazirah Arab, Irak, Persia, Syam, Mesir, dan sebagian wilayah benua Afrika Utara. Lantas, bagaimana sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Adapun sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah dimulai dengan adanya gerakan-gerakan perlawanan terhadap kekuasaan Daulah Umayyah yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali, Abu Abbas As-Soffah, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Adapun gerakan perlawanan tersebut dilakukan karena adanya ketidakpuasan terhadap Daulah Umayyah selama berkuasa. Seperti diketahui, pada masa Daulah Umayyah, proses Arabisasi sangat kental dalam tampuk kepemimpinan, kurang melibatkan kaum mawali atau non-Arab, dan memberikan denda kepada bangsa-bangsa yang dikuasai, serta harus adanya jizyah bagi para mualaf, serta tidak melibatkan kaum Syiah Khawarij dalam pemerintahannya. Gerakan-gerakan perlawanan terhadap Daulah Umayyah tersebut ternyata mendapatkan banyak dukungan dari pihak-pihak yang sejak awal tidak berpihak kepada Daulah Umayyah. Adapun kepemimpinan Daulah Umayyah berakhir pada tahun 132 Hijriah dengan wafatnya pemimpin terakhir yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad di Mesir pada 132 Hijriah. Dan dengan demikian, secara de facto berdirilah kekuasaan Daulah Abbas atau Kekhalifahan Abbasiyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa daulah ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan Daulah Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Adapun pada periode pertama, yaitu tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Pada periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Hal tersebut disebabkan pemerintah Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dari bangsa Persia. Adapun Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode pertama ini diantaranya yang pertama Abu Abbas tahun 132 Hijriah sampai 136 Hijriah. Kedua, Abu Ja'far Al-Mansur tahun 136 Hijriah sampai 158 Hijriah. Ketiga, Muhammad Al-Mahdi tahun 158 Hijriah sampai 169 Hijriah. 4. Musa Al-Hadi tahun 169 Hijriah sampai 170 Hijriah. Kelima, Harun Ar-Rasyid tahun 170 Hijriah sampai 193 Hijriah. Adapun pada periode kedua, yaitu tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Pada periode ini disebut juga pengaruh Turki pertama.
Disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah sangat mendominasi pemerintahan. Adapun Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kedua ini diantaranya yang pertama Al-Mutawakkil tahun 232 Hijriah sampai 247 Hijriah. 2. Al-Munsir tahun 247 Hijriah sampai 248 Hijriah. 3. Al-Musta'in tahun 248 Hijriah sampai 252 Hijriah. 4. Al-Mu'taz tahun 252 Hijriah sampai 255 Hijriah. 5. Al-Muhtadi tahun 255 Hijriah sampai 256 Hijriah. Adapun Daulah Abbasiyah pada periode ketiga dimulai tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah. Pada periode ini disebut juga periode Persia kedua. Disebut demikian karena pada periode ini golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ketiga ini diantaranya yang pertama Al-Muqtafi 333 Hijriah sampai 334 Hijriah. 2. Al-Muti tahun 334 Hijriah sampai 362 Hijriah. 3. At-Ta'i tahun 362 Hijriah sampai 381 Hijriah. 4. Al-Qadir tahun 381 Hijriah sampai 422 Hijriah. Daulah Abbasiyah pada periode keempat berlangsung dari tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah. Periode ini disebut juga pengaruh Turki kedua. Hal tersebut dikarenakan pada waktu itu golongan dari bangsa Turki kembali berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Adapun Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode keempat ini diantaranya yang pertama Al-Qayyim tahun 422 Hijriah sampai 467 Hijriah. 2. Al-Muqtadi tahun 467 Hijriah sampai 487 Hijriah. 3. Al-Mustazir tahun 487 Hijriah sampai 512 Hijriah. 4. Al-Mustarsid tahun 512 Hijriah sampai 529 Hijriah. 5. Al-Rasyid tahun 529 Hijriah sampai 530 Hijriah. Daulah Abbasiyah pada periode kelima ini dimulai tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun, kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kelima ini diantaranya yang pertama Az-Zahir tahun 622 Hijriah sampai 623 Hijriah. 2. Al-Mustansir tahun 623 Hijriah sampai 640 Hijriah. Ketiga, Al-Mustaqsim tahun 640 Hijriah sampai 656 Hijriah. Anak-anakku sekalian, hampir 6 abad para khalifah yang memegang kepemimpinan Daulah Abbasiyah ada 37 khalifah. Namun, yang paling berprestasi adalah Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 170 Hijriah sampai 193 Hijriah.
Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam atau the Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Perhatian Khalifah Harun ar-Rasyid yang begitu besar terhadap kesejahteraan rakyat serta kesuksesannya mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, perdagangan, politik, wilayah kekuasaan, dan peradaban Islam. Harun ar-Rasyid memimpin selama 23 tahun. Dalam kepemimpinannya, Harun ar-Rasyid mampu membawa Daulah Abbasiyah yang dipimpinnya ke puncak kejayaan. Ada banyak hal yang patut ditiru para pemimpin Islam di abad ke-21 ini dari sosok Khalifah Harun ar-Rasyid. Adapun beberapa prestasi Khalifah Harun ar-Rasyid diantaranya, yang pertama, mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat. Kedua, membangun banyak tempat-tempat peribadatan. Ketiga, membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Keempat, mendirikan Baitul Hikmah, yaitu sebagai lembaga penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian. Kelima, membangun Majelis Al-Muzakarah, yakni lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dapat menambah hasanah keilmuan kalian terkait materi sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Sekian, syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.